Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amni Taher, alamat Desa Boros Merah, kuliah di YIN Kerinci, jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Husnul Adab dan Dakwah, semester 5. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari dosen pengampu, yakni Bapak Ipan Sunatan, mata kuliah dakwah multimedia. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS dengan materi Islam dan lingkungan. Islam dan lingkungan, realitas keberagamaan sering dijumpa secara parsial dan kaku. Agama kerap terpinggirkan dalam dinamika perubahan zaman. Kemajuan teknologi seolah-olah menerabas batas etika dan moralitas agama. Bahkan agama yang dianggap sebagai laknan terhadap akselerasi ilmu pengetahuan dan teknologi itu, ternyata perspektif humanis dalam pembangunan peradaban manusia yang mengalami kebutuhan. Dalam pandangan antroposentris, tidak saja terjebak dalam keakuannya, sering menimbulkan malapetaka peradaban itu sendiri. Alam sebagai sumber daya ekonomi yang digunakan untuk kepentingan manusia tanpa didasari oleh nilai-nilai dan moral agama. Alam seolah-olah diartikan sebagai sesuatu yang dapat dilepaskan, mampu menetralisir dirinya sendiri, sehingga pengurasan yang berlebihan terhadap alam untuk kepentingan ekonomi dan teknologi dianggap sesuatu yang sah dan manusiawi. Pandangan ini sesungguhnya yang menjadi malapetaka terhadap peristiwa-peristiwa alam hingga kini sulit untuk diatasi. Agaknya penting pemahaman yang berwawasan antroposentris terhadap alam dengan pemahaman yang teosentris dengan meletakkan segala sesuatu sebagai bagian integral dari moralitas agama, hingga alam dan ekosistemnya berproses secara seimbang dan tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan. Perspektif ini sebenarnya juga mengacu pada kepentingan manusia yang dalam Islam yang disebut al-maslahah, kesejahteraan manusia. Tetapi kepentingan ini yang didasarkan pada moralitas agama, bukan antroposentris. Hubungan Islam dan lingkungan hidup. Hubungan manusia dengan alam dan lingkungan hidupnya merupakan hubungan kebersamaan dalam tundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kemampuan manusia dalam mengolah bukanlah akibat kekuatan yang dimilikinya, tetapi karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang diajarkan oleh agama Islam terhadap alam seperti yang digambarkan atas mengantar manusia untuk dapat membatasi diri sehingga tidak terjerumus di dalam penerbosan. Seorang ulama Islam kontemporer, Yusuf Al-Qaradawi, mengulas tentang hubungan Islam dan lingkungan hidup dalam beberapa fatwa dan tulisannya. Menurut beliau, terhadap beberapa dalam agama Islam yang dapat dikaitkan
dengan pemeliharaan lingkungan hidup, diantaranya yaitu pendekatan tujuan dasar Islam. Adapun lingkungan hidup, definisinya, lingkungan hidup adalah sesuatu upaya pemanggilan pengetahuan tentang bagaimana ini bekerja, yang berarti bagaimana manusia mempengaruhi lingkungan dan menyelesaikan masalah lingkungan yang sedang dihadapi oleh manusia untuk menuju masyarakat yang berkelanjutan. Istilah lingkungan merupakan singkatan dari lingkungan hidup yang berlebihan, dikenal dengan Inggris, dan yang merupakan sebuah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, kondisi, dan makhluk hidup termasuk manusia dengan jadi lingkungannya. Hidup adalah ilmu yang mempelajari tentang kenyataan lingkungan hidupnya, bagaimana cara mengolahnya dalam rangka menjaga kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk-makhluk hidup dan lainnya.